Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my beloved students. How are you today? I hope you are always healthy. Ya, saya berharap kamu semuanya dalam keadaan sehat. Oke, welcome to English lesson for grade 9. Ya, selamat berjumpa lagi di pelajaran bahasa Inggris kelas 9. Today we will study about procedure tag. Ya, hari ini kita akan membahas tentang tag prosedur. Okay, before studying, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thank you very much. Okay, my beloved students of grade 9, in chapter 4, di bab keempat, kita sudah menginjak ke bab keempat. We will study about procedure tag. Ya, di bab 4 kita akan belajar tentang tag prosedur. Oke, dalam tag prosedur kita akan membahas tentang 3 hal. Number 1, what is procedure tag? Apa itu tag prosedur? And number 2, what is the types of procedure tag? Apa jenis-jenis tag prosedur? And number 3, what is the purpose of the procedure tag? Apa tujuan tag prosedur? Oke, number 1, kita bahas satu persatu. What is the procedure tag? Apa itu tag prosedur? Procedure tag is a piece of tag that give us instructions for doing something. Tag prosedur adalah sebuah tag yang memberikan kita perintah atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Ya, or procedure tag is a tag that is designed to describe how something is achieved through a sequence of action or steps. Nah, tag prosedur adalah tag yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dicapai melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. Oke, number 2, what is the types of procedure tag? Apa jenis-jenis tag prosedur? Nah, type of procedure tag, number 1, tags that instruct how to do a particular activity. Tag yang menginstruksikan cara melakukan aktivitas tertentu. Ya, for example, recipes, rule for game, science experiment, road safety rule, how to do it manual. Ya, contohnya resep, aturan untuk permainan, eksperimen sains, atau aturan keselamatan jalan raya, atau bisa bagaimana melakukannya secara manual. Nah, ini contoh dari tag yang menginstruksikan cara melakukan aktivitas tertentu. Oke, number 2, tags that instruct how to operate things. Tag yang menginstruksikan cara mengoperasikan sesuatu. Nah, how to operate an appliance, a machine, a photocopier, a computer. Nah, bagaimana cara mengoperasikan alat atau mesin, bisa mesin fotokopi atau komputer. Nah, ini contoh dari tag yang menginstruksikan cara mengoperasikan sesuatu. Contohnya. Oke, the example of procedure tag. Nah, tag that instruct how to do a particular activity atau tag yang menginstruksikan cara melakukan aktivitas tertentu. For example, how to make ice lemon tea, cara membuat es teh lemon. Atau bisa how to make coffee, cara membuat kopi. How to make fried rice, cara membuat nasi goreng. How to make a kite, cara membuat layang-layang. Number 2, that fact that instruct how to operate things. Teks yang menginstruksikan cara mengoperasikan sesuatu. Nah, for example like this, how to use a printer, cara menggunakan printer. How to use a camera, cara menggunakan kamera. How to use a computer, cara menggunakan komputer.
how to operate television, cara mengoperasikan televisi. Nah, ini contoh-contoh tag yang menginstruksikan cara mengoperasikan sesuatu ya, bisa mengoperasikan yang lainnya lagi. Oke, next. What is the purpose of the procedure tag? Apa tujuan tag prosedur itu? Nah, the social purpose of procedure tag is to show how something is done through sequence of steps which enable the reader to achieve the goal. Jadi tujuan sosial prosedur tag adalah untuk menunjukkan bagaimana sesuatu dilakukan melalui urutan langkah yang memungkinkan pembaca untuk mencapai tujuan. Ya. Atau bisa, the purpose of procedure tag is to tell the reader how to do or make something through a sequence of action or steps. Ya, atau bisa tujuan dari tag prosedur adalah untuk memberitahu pembaca ya bagaimana melakukan atau membuat sesuatu melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. Oke, generic structure of procedure tag. Dalam prosedur tag kita nanti akan mengenal yang namanya struktur generik. Nah, ada goal, material, and steps. Goal itu adalah tujuan. Nah, goal di sini memberikan informasi tentang maksud dan tujuan prosedur dan memprediksi suatu kesimpulan. Sedangkan materials berisi daftar materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu prosedur atau langkah-langkah. Dan yang terakhir nanti steps atau bisa dikatakan methods, yaitu daftar urutan instruksi atau aktivitas untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah yang benar. Oke, mari kita bahas ketiga general structure dalam procedure tag. Oke, for example like this. How to make fruit ice, ya. Bagaimana cara membuat es buah. Nah, ini adalah contoh dari tag prosedur. Nah, ini dari generic structure-nya goal atau tujuan. Nah, ini how to make fruit ice. Inilah goal-nya, letaknya di sini. Kemudian materials, bahan-bahan, ya, ada mango, avocado, sugar water, milk, ice, apple, strawberries, wine, melon, and jackfruit, ya, nangka. Steps, langkah-langkahnya atau method. First, cut the fruit round and dice, ya. Pertama potong buah itu, ya, bisa bentuk round, bulat, atau dice, kotak seperti dadu. Then scratching the flesh of melon. Kemudian garuklah the flesh of melon, itu daging dari melon, buah melon, ya, scratching, garuk. Then boil sugar with water until cook for about 30 minutes. Kemudian panaskan gula dengan air sampai mendidih kira-kira 30 menit. Next, put in serving glasses that have been cut round, piece or dice, ya. Kemudian buah yang sudah terpotong bulat dan berbentuk kotak itu, ya, masukkan ke dalam gelas yang sudah disajikan. Then to taste it, pour the sugar water, put ice cubes and put milk on ice fruit. Kemudian tuangkan air gula dan berilah es, dan kemudian diberi milk, susu di atas es fruit, di atas buah, es buah itu tadi. And last, akhirnya put the decoration on the glass with a piece of strawberry on it. Nah, kemudian hiasi dengan gelas itu dengan piece of strawberry, ya, potongan strawberry di atasnya. Nah, siap disajikan es buahnya. Oke. Next, for example, how to use a computer. Nah, ini cara menggunakan komputer. Contoh lagi dari prosedur tag, procedure tag. Goalnya, tujuannya adalah how to use a computer. Materialnya jelas, ada CPU, nah,
ada keyboard, ada monitor, ada mouse, ya, and printers opsional ya. Ini bisa ada, bisa tidak. Speaker juga opsional ya. Speaker, printer, dan speaker. Oke, step number 1. Before part of powering up the computer system, make sure that the power cable is connected to the back panel of the CPU and is plugged into the electric, ya, into the electric socket. Jadi sebelum menyalakan komputer, pastikan kabel power telah terhubung di panel belakang CPU, ya, serta telah dicolokkan ke dalam soket listrik. And step number 2, make sure the video cable is already connected to the monitor at the back panel of CPU correctly. Nah, pastikan kabel video telah terhubung ke monitor serta panel belakangnya ada di CPU secara benar. And number 3, make sure other devices such as mouse and keyboard have connected to the back panel of CPU in the right side. Other hardware can also be connected such as speaker, printer, and so forth. Pastikan perangkat lain seperti mouse serta keyboard telah terpasang di panel belakang sisi kanan CPU. Nah, perangkat keras lainnya juga dapat kalian tambahkan seperti speaker, printer, atau yang lainnya. Oke, step number 4. When everything is plugged in securely, then press the power button on the CPU is usually located on the front panel of the CPU. Nah, pada saat seluruhnya telah terpasang dengan aman, lalu kalian tekan tombol power di CPU yang biasanya terletak di panel depan CPU. Number 5, the computer will display the Windows logo and displays the desktop image. Nah, nanti komputer akan menampilkan logo Windows serta akan menampilkan gambar desktop. And number 6, once the desktop image appear, then the computer is ready to operate. Nah, selepas gambar desktop muncul, maka komputer akan siap untuk dioperasikan. Last, finally, the proper way to shut down or turn off the computer system is by clicking on the start button and choosing the turn off computer option. This then will display the option to stand by, restart, or turn off the CPU. Click turn off to turning off the computer. Nah, cara yang tepat untuk menutup maupun mematikan sistem komputer yaitu dengan klik tombol start serta kalian pilih turn off komputer. Lalu akan muncul pilihan untuk standby, restart, atau turn off CPU. Maka klik turn off guna mematikan komputer. Nah, langkah-langkah seperti ini namanya step. Ini adalah contoh dari procedure tag. Oke, conclusion, simpulan. Nah, procedure tag is a piece of tag that give us instructions for doing something. Jadi tag procedure adalah sebuah tag yang memberikan kita perintah atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Judul procedure tag biasanya diawali dengan how to. Ya, contohnya how to make a cup of tea, cara membuat secangkir teh misalnya. Atau how to use the computer, cara menggunakan komputer dan sebagainya. Oke, mudah bukan belajar procedure tags? Okay, next, the exercise of procedure tag. How to make mango juice. Goalnya bagaimana untuk membuat jus mangga. Nah, materialnya jelas, some mangoes, a half glass of water, a glass of ice cube, a spoon of sugar, 3 spoons of condensed milk. Ya, beberapa mangga, setengah gelas air, segelas es, ya, a spoon of sugar, 1 sendok gula, dan 3 spoon, 3 sendok susu. Procedure atau step, first, peel the mango and clean it. Ya, kupas mangga dan kemudian bersihkan. Next, cut the mango into pieces and put them into the juicer.
kemudian potong mangga itu ya dalam bentuk kecil-kecil, and put them into the juicer, kemudian masukkan ke dalam alat jus tadi. Then put the water, ice, sugar, and milk. Kemudian masukkan air, es, dan gula dan susunya. After that, turn on the juicer and wait for about 15 seconds. Ya, kemudian tunggu sampai kira-kira 15 menit. Finally, pour the mango juice into the glass and it is ready to be served. Ya, kemudian tuangkan jus mangga itu ke dalam gelas dan siap untuk disajikan. Ya. Oke. Number 1 ya. What should we do before we put the mango into the juicer? Apa yang harus kita lakukan sebelum kita memasukkan mangga ke dalam alat jus? Nah, oke. A. Pour the mango juice into the glass. B. Add water, ice, sugar, and milk. C. Cut them into pieces. D. Turn on the juicer. What is the correct answer? Okay, good. Cut them into pieces. Nah ya, sebelum kita memasukkan mangga ke dalam jus, cut the mango into pieces. Okay, good. Number 2. What is the purpose of the tag? Apa tujuan tag? A. To prepare how to drink mango juice. B. To announce the materials of mango juice. C. To describe how to get mango juice. And D. To tell how to make mango juice. Ya, apa tujuan tag? What is the correct answer? Okay, good. D. To tell ya, untuk menceritakan how to make, bagaimana cara membuat jus mangga. Okay, thank you very much for your attention. See you in the next lesson. Say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.